Nama saya Timbul Arianto. Saya bekerja di RAW as an associate designer ya. Di sini udah kerja 2 tahun 8 bulan. Pertama di sini ya satu karena kita itu Karis sih selalu bilang di sini keluarga sih. Jadi apa-apa itu selalu bisa dibicarakan gitu, selalu bisa dibicarakan dan itu yang paling penting sih. Terus dari basis itu juga gitu, kita bisa tahu banyak hal gitu. Salah satunya contohnya tentang gimana ngedesain. Habis itu nggak cuma ngedesain doang gitu. Lanjut gimana ngebangunnya. Habis itu nggak cuma gimana ngebangunnya, gimana nge-maintain orang supaya bisa tetap keep up sama pace yang ada gitu. Dan itu pentingnya di situ kayak gimana kita bisa dapet hal itu secara berbarengan di dalam sebuah proses yang terus berjalan gitu. It's coolnya di situ sih sebenarnya gitu. Oke. Ini mulai beralih ke dunia perkenalan. Sebelum tentang KS. Jadi so far ini apa sih yang menjadi tujuan hidup atau apa sih yang dicari oleh seorang Timbul? Oh, itu question yang muncul bertubi-tubi ya biasanya di umur nggak ngomongin umur sih, maksudnya di perjalanan hidup ya. Santai bro. Gitu. Rekaman di sini. Ulang. Oke, boleh diulang lagi. Ya itu pertanyaan yang bertubi-tubi terulang ya biasanya di banyak orang sih. Nah itu kayak apa sih sebenarnya pengennya kita gitu, apa yang kita mau gitu dalam hidup ini. Sejujurnya di awal saya lulus gitu dari jurusan arsitektur dari Universitas Indonesia, saya nggak kepikiran buat masuk studio. Karena dulu saya ngerasa enough gitu dengan studio ini, dengan berarsitekturan ini. Karena banyak hal kita lakukan itu sulit untuk ngambil parameternya apa gitu. Kalau kita ngomongin desain, apa sih parameter desainnya gitu? Kayak ngukurnya gimana gitu. Nah itu yang membuat saya ngerasa kayak susah nih di arsitektur. Tapi setelah masuk kayak misalkan masuk ke ini ya, saya coba masuk tuh ke bank lah ya, ngelamar gitu ya, cobain ngelamar terus kayak interview, terus kayak ngerasa nggak cocok juga gitu di bank itu. Kayak di bank di banyak paling banyak sih waktu itu ke bank sih, karena pikiran banyak orang-orang arsitek kemana sih habis ini gitu, kalau nggak di arsitektur banget gitu ya ke bank, asuransi gitu-gitu ya. Saat itu gue nggak bisa tuh masuk ke situ karena udah terbiasa juga ternyata selama 4 tahun kurang itu di arsitektur gitu dengan pace-nya gitu. Akhirnya ya mau nggak mau gue harus cari pilihan lain gitu ya, yang udah gue dapat bekalnya gitu sebelum pas selama kuliah ini gitu. TW-TW sana sini itu tukar wawasan dengan sana sini, akhirnya gue coba deh. Yaudah, gue udah mepet juga karena gue parents sudah declare, abang-abang gue juga declare, lu lulus kita stop semua biaya gitu. Kayak weh gitu, kayak gimana nih, gue cuma punya waktu sebulan kurang, jadi dalam seminggu gue kebut bikin portfolio gitu. Jadi kayak portfolio gue sebenarnya kayak dipepet-pepetin terus kayak banyak. Kalau gue lihat sekarang gitu kayak banyak banget tiponya gitu. Gue cek lagi gitu, super banyak tiponya. Jadi pas di situ gue bikin seminggu gitu, gue lemparin ke semua banyak sih. Kayaknya 50 ini ada sih gitu, 50 biro gue lemparin aja gitu kayak. Iya, ada sih kayak beberapa nge-reply balas-balas gitu. Tapi kayak gue kadang-kadang karena gue nggak tahu sebelumnya di arsitektur sebagai mahasiswa arsitektur gue pernah keep up sama arsitektur. Jadi gue nggak tahu ini biru bagus atau enggak. Nah cuma waktu itu ada row gitu, ada senior gue namanya Kanigara di sini. Nah gue tahu dia salah satu top juga di kampus gue. Jadi kayak wah gue diterima. Ya at least gue diajak interview untuk di row gitu. Dan nih orang senior ya lumayan gitu kalau di kampus gitu. Banyak prestasi, sering menang sayembara gitu. Akhirnya gue terima. Akhirnya udah gue berproses di sini. Yang itu menurut gua 2 tahun lebih di sini itu membuat gua ngerasa I think I have my purpose in life gitu dalam bekerja ya, apa yang pengen gua capai gitu. Gue sih untuk sebenarnya tuh masih samar-samar tapi udah mulai terlihat gitu kayak
Yang gue pengen tuh sebenarnya gue satu, pembelajaran yang selama ini gue pakai itu bisa gue serap dengan baik gitu, dan bisa gue kayak bounce back gitu, kayak ibaratnya ketapel gitu, mundur dulu gitu. Habis itu dengan semua itu gue bisa kayak maju gitu. Nah, majunya itu di dalam arsitektur sih pastinya. Gue juga sedang mencari jalan untuk ke dunia akademis juga gitu, gimana caranya gitu. Tetap berjalan di akademis, tapi gue tetap praktek gitu. Jadi kedepannya sih gue pengen mengasah diri gue di dalam praktek dan akademis sebagai patron gue berpraktek gitu. Gue tuh kan nggak tahu ya Kak Rich itu siapa sebelumnya gitu. Karena gue nggak tahu juga RAW itu apa sebelumnya gitu. Gue cuma tahu ada senior gue bekerja di RAW gitu, kayak oh dia kerja di biro arsitektur, itu yang gue tahu. Tapi pribadi Kak Rich sendiri gue nggak tahu. Jadi pas gue masuk ke RAW, gue googling, keluar foto dia yang baju putih, terus kayak melihat, nggak ngelihat kamera tapi seolah-olah candid itu yang gue lihat gitu awal-awal. Habis itu gue lihat ada The Guild di situ, ada Alpha Omega di situ, ada Wirawan House di situ, gue lihat Archideli-nya gitu. Jadi banyaknya di situ gitu gue liatnya. Oh ini kayaknya sesuatu yang beda gitu dari yang gue pelajari gitu. Gue bisa lihat di sini ada materialitas, ada banyak lah di situ, kayaknya apa ya? Karyanya itu kayak bener-bener ada sesuatu gitu di dalam itu. Nah, habis itu gue masuk sekali, ya kayak asing aja sama Kak Rich, kayak ini kayak sesuatu yang berbeda nih, orang beda gitu kayak ngelihatnya gitu. Karena memang belum pernah ketemu, belum pernah cari tahu lebih dalam selain yang tadi gue bilang gitu. Itu doang. Selama ini awal meeting, Kak Rich kan dia orangnya suka ini ya, suka ngobrol ya. Ngobrol tuh artinya kayak dia suka kali kasih lecture gitu ya. Setiap meeting dulu, gue ingat banget setiap Senin pasti ada lecture gitu. Hari Senin itu. Dan itu lecture-nya keren gitu. Maksudnya dia tuh bisa menarasikan apapun itu dengan baik. Jadi kayak I was just captivated gitu. Dengan cara itu. Even gue ngelihat look up so much sih sama dia, cara dia ngomong gitu. Maksudnya gimana cara pendetailannya itu, jadi kayak gimana cara muter narasinya gitu ya, supaya lebih menarik gitu. Itu tuh gue belajar di situ. Nah, satu hal persinggungan gue sama Kak Rich yang paling penting waktu itu pas gue awal masuk di desain. Jadi gue masuk di desain itu gue dipercayain bikin maket. Jadi katanya waktu itu mau pameran, jadi kayak project-project itu bakalan dibuatin gitu, banyak maketnya. Habis itu gue bikin kayak 5 atau 6 maket waktu itu. Dan pamerannya nggak jadi sih sebenarnya. Jadi dipajang di situ doang tuh maket-maketnya. Jadi gue bikin itu sekitar sebulan lebih, hampir 2 bulan. Gue bikin maket. Awal-awal gue dipercayain bikin maket gitu. Habis itu along the way, habis itu mulai masuk ke desain. Nah, di desain ini gue belum pernah sama sekali ikut culture studio. Maksudnya studio after school ya, after apa? Kuliah ya. Gitu. Jadi di situ gue karena belum pernah magang sama sekali gitu, gue agak gagap gitu, karena gue nggak tahu gitu ini mereka punya cara kerja yang berbeda gitu. Kalau gue dulu kan yang penting targetnya beres gitu ya, tugas beres, apa requirementnya beres gitu, itu kan enough sebenarnya untuk sebuah studio arsitektur di masa perkuliahan. Tapi ini tuh beda gitu, pas kita masuk kerja gitu, kita kerja di sini ya, we have to contribute something ya untuk office itu sendiri gitu ya. Di situ gue gagap karena cara Photoshop beda gitu, cara modeling beda. Gue inget banget pertama gue ikut desain itu gue ikut sayembara bikin masjid, dan itu dulu ada Mas Ali tuh associate di sini. Gue lupa, gue nggak tahu, jadi semua satu lantai itu gue grouping semua, nggak ada grouping, maksudnya nyatu semua. Dinding, lantai, jendela semuanya nyatu. Pas cek udah, wadah, hancur. Gue kayak, waduh gila, ini takes time gitu, kayak gue gini. Sampai satu ketika itu beres, gue masuk di dalam desain pitching project. Itu ada Photoshop di situ, AutoCAD lah biasa lah ya, kita drafting lah istilahnya. Habis itu
kita mau coloring denah nih. Nah, di kampus ya itu, kampus tuh biasa banget gitu. Yang penting kita pengen begini jadi begitu gitu. Kalau di sini tuh kan kita punya metode tertentu gitu kayak. Supaya apa yang kita kerjain bisa dikerjain orang lain juga dengan cara yang sama gitu. Maksudnya supaya nggak takes time banget gitu untuk ngerubah semuanya itu gitu. Jadi bayangin dulu gue di kuliah, kalau crop hilang semua itunya, footage-nya. Kalau sekarang pakai masking ya kan, gitu bedanya situ gitu kayak. Terus kayak Rich duduk di samping gue, gitu. Terus kayak, waduh, gue kan semakin ini kan, waduh gimana ini? Dipantengin gitu di samping gue duduk itu gue ngerjain gitu. Terus Kak Rich komen, waduh Bul, metode kamu masih hancur Bul. Terus gue kayak, ada momen gue kayak, gue bilang ke Kak Rich, iya Kak, saya menyadari itu, gue bilang gitu kayak. Ya dari situ gue mulai ini, start gitu. Dulu sih gue ini banget sih, maksudnya start buat gimana sih cara mendapat metode yang benar gitu. Jadi sebelum kita ke C, kita harus ke B dulu gitu. Bukan berarti kita memperpanjang memperpanjang sequence untuk mengerjakan sesuatu, tapi we have to understand gitu apa yang kita kerjain gitu kan, kita harus tahu gitu. Jadi in order to get to this point we have to know gitu jalannya lewat mana gitu. Jadi yang penting sih yaitu waktu itu gue ngerasa ada hal di situ yang gue perbaiki gitu, yang perlu gue perbaiki, yang sampai sekarang kepake banget gitu. Sebelum lo ngerjain ini, lu jangan cuma ngerjain doang gitu, tapi kayak lu kudu tahu sebenarnya apa sih yang dipengen gitu. Yang paling penting itu, jadi kayak itu yang sangat berkesan gitu. Jadi kayak dalam semua hal gitu, literally dalam semua hal efek banget gitu. Gimana kayak sebelum kita start melakukan sesuatu lah intinya. Jadi dari situ gue mulai kayaknya gue ngerasa diri gue berkembang gitu. Gue berkembang, personally gue ngerasa gue berkembang di sini. Dimana ketika gue kasih tugas ini, gue bisa dilepas, gue tahu mana yang harus gue kerjain duluan, gue tahu untuk mencapai ke sini gue harus kemana dulu gitu. Jadi menurut gue gitu, yang terpenting dalam studio ini salah satunya adalah metode yang diajarin Kak Rich secara langsung maupun tidak langsung. Itu sih harapan gue sih buat Kak Rich, apapun yang dilakukan sekarang gitu kan, gue yakin, gue percaya itu sesuatu yang bener-bener murni gitu demi arsitektur Indonesia. Gue tahu juga itu maksudnya ya kita harus sebagai orang memang harus oportunis ya, maksudnya dalam berbagai hal yang kita lihat sebuah opportunity harus kita ambil kan. Dan itu yang mungkin dilakukan Omah saat ini karena belum banyak juga gitu kan yang melakukan hal yang dilakukan oleh Kak Rich sendiri di mana dia berpraktek, habis itu dia tetap keep up sama dunia arsitektur as in di akademi gitu. Jadi kayak dia tetap challenge dirinya ke banyak orang gitu, banyak orang yang mengerti gitu. Jadi gue ngerasa ya pribadi ini jalannya on track gitu. Kayak on track gitu. On track tuh di dalam artian dia selalu checking. Nah itu keren banget gini. Jadi harapan gue sih apapun yang dijalani sekarang, apapun diimpikan sekarang gitu dalam kehidupannya ya, baik personal maupun as in community gitu, tercapai gitu ya, dan berguna bagi banyak orang juga seperti apa yang dia lakukan sekarang gitu. Jadi keep doing what you're doing. I hope you get the things that is really matter to you gitu. Selamat ulang tahun Kak Rich yang ke-40. A lot of people says life started 40. Ya mungkin memang benar gitu. Karena ini sebuah awal yang baru lagi gitu. Timbul orang yang langka karena dia punya sisi yang stabil dan fighting spiritnya one of the best di studio. Nggak ada matinya. Nggak ada matinya meaning dia benar-benar mau fighting, survive sampai nailed it, sampai you know it. You nailed it, you cracked it with the drawing and you can talk to it without without kebingungan ya, feel of anxiety gitu ya. Dan dia melakukan training itu pada dirinya gitu. Yang saya kadang-kadang lihat dan tough.
Dan sebenarnya dia orang yang sangat mencari tentang jati diri ya, tentang dia banyak juga terlibat dalam organisasi kemanusiaan kan. Yang dia sedang mencari dan arsitektur itu mau dibuat kemana, dia seperti sedang mempersiapkan ya ilmu, kapabilitas, cara sikap, cara pandang. Dan kadang-kadang waktu kita ngobrol-ngobrol berdua kan nanya-nanya soal arsitektur juga, menurut kakak arsitektur seperti ini tuh bagaimana, bagaimana. Dia otomatis meskipun terkait sama praktis tapi juga pengen ngajar juga gitu ya. Jadi kadang-kadang kan bercandanya kan lumayan lucu ya, Timbul itu kadang suka malu ya, cara bercanda itu bercanda malu-malu mau gitu. Ini kalau udah ngomong nanggung gitu, kayak lucu tapi kadang-kadang udah lucu nih tapi dia sendiri nggak ketawa kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang yang nanggung gitu, dia malu aja tapi dia itu bisa sebenarnya. Timbul juga orang yang bisa punya integritas baik ya. Jadi saya sangat percaya bahwa project di bawah dia itu dia energinya konstan. Sabtu Minggu nggak ada masalah. Kadang-kadang ngobrol, diskusi, calling bentar 2 menit, 1 menit, calling bentar 2 menit, 1 menit, bisa ngikutin ya. Apa yang saya lakukan kepada klien dia bisa ngikutin. Jadi susah loh di levels dia yang baru lulus ya, habis itu ikut di sini mungkin 2 tahun 3 tahun ya, sampai ke level dia itu nggak gampang. Dia ngelewatin beberapa seniornya ya, yang bahkan bisa memberikan service konsistensi yang sangat top notch, one of the best yang kita punya. Kekritisannya nggak dibuat-buat, praktikal, dan kadang-kadang sudah ada jawabannya juga. Jadi waktu saya bicara sama Timbul, kadang-kadang saya seperti berbicara sama diri sendiri sebenarnya. Jadi dia udah bisa kayak mengetahui lah pola pikirnya seperti itu. Jadi tinggal diskusinya lebih enak dan lebih tajam gitu. Tinggal lebih fundamental lagi. Nah orang-orang kayak gini tuh jarang banget. Dulu di dalam studio kita perlu mendapatkan 5 tahun pengalaman supaya dapetin 1 orang atau 2 orang model begini. Gitu. Jadi Timbul itu langka sih untuk bisa berkontribusi di RAW, nemenin saya kemana-mana gitu ya, selalu siap gitu meskipun dia tahu kerjanya banyak gitu ya. Very busy person, kerjanya banyak, habis itu very steady person. Dia telepon langsung diangkat, kalau ini pasti telepon balik, sangat steady. Saya kayak lihat diri saya sendiri gitu waktu dulu gitu, kayak tangguh. Saya suka lihat itunya dia, dan saya sangat percaya sih, berharap banyak hal yang baik pada Timbul ya. Semoga dia bisa mewarnai ekosistem arsitektur di kita ya, dengan caranya yang unik ya, ketabahannya seperti kesabarannya dan detailnya juga gitu ya. Jadi dia punya mindset itu sih. Jadi terima kasih Timbul buat konsistensinya, tenaganya, keringatnya, pemikirannya, detailnya, kritisnya, leadershipnya. Is one of the best gitu ya. Diterusin, karena selalu percaya bahwa dia itu punya satu fantasinya ini ya. Dia punya satu, tadi saya mikir-mikir apa sih ya. Dia punya satu fantasi bahwa arsitektur itu bukan cuma punya orang yang punya uang, gitu ya. Jadi dia punya fantasi di situ, dia punya keinginan di situ, makanya dia mengimbangi kegiatan praktis yang services itu ya, ke klien gitu dengan beberapa proses pengabdian. Menjalani 2 ini di mana dia berimbang itu nggak mudah. Tapi memang sudah seharusnya arsitek itu menjalani 2 hal ini secara beriringan gitu. Yang tinggal itu kadang-kadang nggak diekspos. Nah, saya pikir menjalani kedua secara beriringan menurut satu presiden baru ya. Terutama di RAW juga, untuk anak-anak juga di situ. Jadi benchmarkingnya itu luas sih, saya pikir gitu. Jadi terusin ya, Bul. Saya pikir banyak hal baik menanti di depan sana. Terima kasih.